Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali bersama Ibu Ratih pada pertemuan kita kali ini yang akan membahas mengenai hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagi beberapa materi kita pada sub pembelajaran. Yang pertama, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran dalam materi kita. Yang kedua, ada pengertian hak dan kewajiban. Yang ketiga, hak anak di rumah. Yang keempat, hak anak di sekolah. Yang kelima, kewajiban anak di rumah. Yang keenam, kewajiban anak di sekolah. Dan yang terakhir ada lembar kerja peserta didik. Nah, kenapa sih kita harus belajar mengenai hak dan kewajiban anak di sekolah dan di rumah? Nah, semuanya pasti ada tujuan, bukan? Yang pertama, agar peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajibannya sebagai peserta didik. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga di rumah. Mari kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang secara moral atau hukum diperoleh dan dijamin untuk dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Hak memberikan wewenang atau kebebasan untuk melakukan sesuatu atau menerima sesuatu. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang berdasarkan norma, aturan, atau hukum. Kewajiban seringkali berkaitan dengan pemenuhan hak orang lain atau kepentingan umum. Sekarang, mari kita mengidentifikasi hak anak di rumah. Nah, hak anak di rumah merujuk pada hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua atau pengasuh untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal. Contohnya, hak atas perlindungan, hak atas pendidikan, hak atas nutrisi dan kesehatan, hak atas kasih sayang dan dukungan emosional, dan hak atas waktu luang dan bermain. Selanjutnya, hak anak di sekolah. Hak anak di sekolah penting untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan berkembang secara optimal. Apa saja contohnya? Yang pertama, hak atas pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, hak atas perlakuan adil dalam penggunaan fasilitas. Yang ketiga, hak atas menyuarakan pendapat. Yang keempat, hak atas partisipasi dalam kegiatan intra atau ekstrakurikuler. Dan yang kelima, hak mendapatkan informasi. Setelah kita mengidentifikasi hak anak di rumah dan di sekolah, sekarang mari kita mengidentifikasi kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Kewajiban anak di rumah mencakup tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk berkontribusi pada kehidupan keluarga dan menjaga keharmonisan di lingkungan rumah. Apa contohnya? Yang pertama, mematuhi aturan di rumah seperti mematuhi jadwal tidur, jadwal belajar, dan jadwal bermain. Yang kedua, menghormati anggota keluarga seperti berbicara yang sopan, tidak berlaku kasar, dan mendengarkan saat orang tua berbicara. Yang ketiga, berpartisipasi dalam tugas rumah seperti menyapu, mencuci piring, melipat pakaian, dan yang lainnya. Nah, lalu bagaimana kewajiban anak di sekolah? Kewajiban anak di sekolah mencakup tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan harmonis. Contohnya, hadir tepat waktu di sekolah, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, menghormati guru dan menghargai teman,
berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, serta mematuhi aturan sekolah. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak ibu sudah memahami mengenai hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah? Ibu yakin pasti anak-anak ibu semuanya selalu melakukan kewajiban di rumah dan di sekolah sebagai anggota keluarga maupun sebagai peserta didik. Karena ketika kita melakukan kewajiban kita dengan baik, tentu kita akan mendapatkan hak yang seharusnya kita dapatkan atau kita rasakan. Oke, sekarang ibu mau anak-anak ibu mengerjakan LKPD yang telah ibu bagikan sebanyak 3 soal yang harus kalian jawab secara individu mengenai materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa menjawabnya dengan tepat. Selamat mengerjakan. Terima kasih ibu ucapkan kepada semua anak-anak ibu atas pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pengalaman belajar yang bermakna. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.